Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melati Nur Sapitri. Saya dari kelas 12 IPS 2. Terima kasih kepada Bu Yuyun karena telah mengadakan pengayaan ini sehingga dapat memperbaiki nilai saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gejala sosial. Nah, apa sih gejala sosial itu? Jadi, pengertian dari gejala sosial yaitu gejala sosial adalah masalah sosial yang mengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam berkehidupan masyarakat. Nah, ada faktor penyebab gejala sosial, yaitu ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gejala sosial seperti ketidakseimbangan ekonomi, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan ketidakadilan sosial. Ada juga dampak gejala sosial. Jadi gejala sosial dapat berdampak negatif pada stabilitas masyarakat, meningkatkan tingkat ketegangan sosial, dan memicu konflik antar individu atau kelompok. Nah, jadi dampak gejala sosial dalam masyarakat akan saya jabarkan, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu dampak psikologis. Gejala sosial dapat menyebabkan tekanan psikologis, kecemasan, dan depresi pada individu yang terkena dampaknya. Yang kedua yaitu ada dampak ekonomi. Masyarakat akan mengalami kerugian ekonomi akibat gejala sosial, seperti penurunan produktivitas dan peningkatan pengeluaran untuk penanganan masalah sosial. Yang ketiga yaitu ada dampak sosial budaya. Gejala sosial juga dapat mengaruhi struktur sosial dan norma budaya, mengakibatkan perubahan dalam nilai dan perilaku masyarakat. Nah, di sini juga ada penanggulangan gejala sosial. Yang pertama yaitu ada peran pemerintah. Pemerintah perlu melakukan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanggulangan gejala sosial seperti program kesejahteraan sosial dan pendidikan yang inklusif. Yang kedua yaitu ada peran masyarakat. Nah, jadi peran masyarakat juga berpengaruh banget buat penanggulangan gejala sosial masyarakat. Nah, masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam mengatasi gejala sosial melalui program-program sosial, edukasi, dan pemberdayaan komunitas. Yang ketiga yaitu ada peran pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengubah pola pikir dari perilaku, sehingga perlu adanya pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan keterampilan sosial. Setelah itu ada faktor-faktor penyebab gejala sosial. Nah, yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu faktor ekonomi. Yang pertama yaitu ada kesenjangan sosial. Kesenjangan ekonomi yang besar dapat memicu gejala sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua yaitu akses terhadap pendidikan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dapat memperburuk gejala sosial di masyarakat. Iya dong, karena pendidikan itu kan salah satu peran penting ya buat penanggulangan gejala sosial. Nah, yang ketiga yaitu ada ketidaksetaraan peluang. Ketidaksetaraan dalam kesempatan ekonomi dapat menciptakan ketegangan sosial dan ketidakpuasan. Nah, yang kedua yaitu ada faktor budaya. Yang pertama, itu ada norma dan nilai sosial. Konflik antara norma-norma budaya dapat menyebabkan gejala sosial seperti konflik antar kelompok. Yang kedua yaitu ada perubahan nilai sosial. Perubahan nilai-nilai budaya dapat menyebabkan ketegangan sosial di masyarakat. Yang ketiga yaitu agama dan kepercayaan. Perbedaan dalam keyakinan agama dapat menjadi sumber konflik sosial. Nah, yang ketiga yaitu ada faktor lingkungan. Jadi yang pertama yaitu ada perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan seperti bencana alam dapat menciptakan ketidakstabilan sosial. Yang kedua yaitu kepadatan penduduk. Ketidakseimbangan antar jumlah penduduk dan sumber daya dapat memicu gejala sosial. Yang ketiga yaitu urbanisasi yang cepat. Urbanisasi yang cepat dapat menimbulkan masalah sosial seperti kemacetan dan kejahatan.
Nah, yang ketiga ini ada contoh-contoh gejala sosial dalam masyarakat saat ini. Nah, yang pertama yaitu ada dampak teknologi terhadap kesehatan mental. Ketergantungan pada sosial media. Banyak orang yang menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial menyebabkan stres dan kecemasan. Isolasi sosial. Teknologi membuat orang cenderung menghabiskan lebih banyak waktu sendirian di depan layar daripada berinteraksi langsung. Nah, gangguan tidur. Paparan cahaya biru dari layar gadget dapat mengganggu pola tidur, menyebabkan gangguan tidur dan kelelahan. Nah, yang kedua yaitu ada dampak globalisasi terhadap budaya lokal. Yang pertama yaitu ada hilangnya identitas budaya. Budaya lokal menjadi terpinggirkan oleh budaya global, menyebabkan kehilangan identitas dan nilai-nilai tradisional. Yang kedua yaitu ada perubahan gaya hidup. Globalisasi membawa perubahan dalam pola konsumsi dan gaya hidup, nilai-nilai budaya lokal. Yang ketiga yaitu ada kesenjangan ekonomi. Globalisasi menyebabkan kesenjangan ekonomi antara masyarakat, memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Nah, yang ketiga ada dampak urbanisasi terhadap lingkungan hidup. Nah, yang pertama yaitu ada pencemaran udara. Urbanisasi meningkatkan emisi gas buang kendaraan dan pabrik, merusak kualitas udara dan kesehatan. Yang kedua yaitu ada krisis air bersih. Peningkatan populasi di kota-kota besar menyebabkan penurunan sumber air bersih dan meningkatkan risiko krisis air. Nah, yang ketiga yaitu ada ketimpangan infrastruktur. Pertumbuhan urbanisasi tidak seimbang, menciptakan ketimpangan dalam infrastruktur dan pelayanan publik. Nah, yang keempat yaitu ada strategi untuk mengatasi gejala sosial. Jadi gejala sosial itu harus diatasi ya guys, jangan didiemin. Nah, ada macam-macam upaya untuk mengatasi masalah sosial. Yang pertama ada upaya preventif. Upaya preventif adalah usaha yang bersifat mencegah dan antisipatif agar masalah sosial tidak timbul dalam masyarakat. Yang kedua ada upaya koersif. Upaya koersif adalah usaha yang bersifat memaksa atau mengancam dengan menggunakan tindakan kekerasan baik verbal maupun nonverbal. Nah, yang ketiga yaitu ada upaya represif. Upaya represif adalah usaha yang bersifat memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku-pelaku masalah sosial yang telah melanggar aturan, nilai, norma, atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu ada upaya persuasif. Upaya persuasif adalah usaha yang bersifat menyelesaikan masalah sosial tanpa menggunakan kekerasan atau paksaan, tetapi dengan cara mengajak, memberi saran, memberi motivasi, atau memberi bimbingan kepada pelaku-pelaku masalah sosial agar mau mengubah perilakunya. Nah, jadi kesimpulan dari gejala sosial yaitu gejala sosial dapat muncul karena perubahan sosial yang terjadi karena manusia mengalami perkembangan dan berpengaruh pada sistem sosial. Yang berpengaruh pada sistem sosial, nilai, sikap, dan perilaku di kelompok dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi saya ingin menambahkan apa sih fungsi sosiologi dalam gejala sosial. Nah, fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial yaitu menurut Sukanto, perencanaan sosial adalah alat untuk mendapatkan perkembangan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menguasai, memanfaatkan kekuatan alam dan sosial, serta menciptakan tata tertib sosial melalui perkembangan masyarakat yang terjamin kelangsungannya. Nah, yang kedua yaitu ada fungsi sosiologi dalam pembangunan. Menurut Haryanta,
Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan terarah. Sosiologi bisa melakukan beberapa tahapan dalam pembangunan, yaitu tahap perencanaan. Misalnya, dalam sebuah masyarakat akan didirikan mall, maka sosiologi bisa memberikan bantuan perencanaan, misalnya dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat, khususnya mereka yang kontra terhadap pendirian mall tersebut. Nah, yang ketiga ada fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah. Masalah sosial adalah suatu gejala sosial di masyarakat yang bersifat abnormal. Dalam pemecahan masalah, sosiologi bisa menggunakan dua metode, yaitu preventif. Metode ini dilakukan berdasarkan pada penelitian mengenai penyebab terjadinya masalah sosial. Yang kedua ada represif. Metode ini dilakukan untuk mengembalikan keserasian dalam masyarakat. Fungsi sosiologi dalam penelitian, yaitu menurut Sukanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada analisis dan konstruksi. Kegiatan penelitian pada sosiologi biasanya mengkaji berbagai gejala yang ada di masyarakat. Misalnya praktik prostitusi. Melalui penelitian kita bisa mengetahui alasan seseorang terlibat dalam institusi dan kehidupan sehari-harinya. Terima kasih. Segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.